Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Alir Halsabila, dengan NIM A11 2022 14401. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS PBA kelompok A11 4602. Jadi yang pertama ini ada import library. Ini jadi library yang akan dipakai di tugas kali ini. Terus selanjutnya ini untuk menghubungkan Google Drive dengan collab-nya agar file-file yang ada di Google Drive itu bisa terbaca dengan collapse-nya gitu. Jadi selanjutnya ada membaca datasetnya yang dari Google Drive. Selanjutnya ini untuk DF Head itu untuk menampilkan beberapa baris pertama, dan ternyata masih banyak kolom unnamed, jadi ini harus dibersihkan. Selanjutnya itu untuk DF kolom dan info, itu untuk melihat nama-nama kolom dan info dari datasetnya. Dan ini ada nama kolomnya ada V1, V2, NEM2, NEM3, NEM4. Terus ini untuk info data setnya. Selanjutnya ada menghapus kolom yang tidak berguna dan mengganti nama kolomnya. Jadi jadi harus dinamai ulang dengan nama, label, dan teks seperti itu. Jadi V1 dan V2 nya itu diganti. Di V1 jadi label, V2 nya jadi teks gitu. Terus selanjutnya ada konversi label menjadi angka. Jadi ini mengonversikan hem jadi 0, terus pem jadi 1 untuk pemrosesan numeriknya. Terus ini ada untuk mengecek missing value. Jadi ini mengecek missing value, dan ternyata di label itu missing value-nya 0 dan di teks itu 0, jadi tidak terdeteksi adanya missing value. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk visualisasi distribusi kelasnya, ini itu menampilkan jumlah spam vs hem secara visualnya. Ini tuh penting untuk mengetahui apakah dataset ada imbalance atau tidak gitu. Dan ini untuk tabel untuk visualisasinya itu seperti ini plotnya. Terus dan ini terdeteksi label itu yang 0 itu ada 0,86 dan 1 itu ada 0,13 gitu. Terus selanjutnya preprocessing. Jadi langkah-langkah preprocessing yang saya gunakan itu ada lower cache semua huruf, jadi terus ada hapus karakter non alfabet, terus tokenisasi atau split text, jadi kata-kata. Jadi misal ada kalimat itu dipisah-pisah kata-katanya. Terus hilangkan stop words, terus melakukan stemming atau mengubah kata ke bentuk dasarnya. Terus selanjutnya ada gabungkan kembali menjadi teks yang sudah bersih dengan clean text. Tujuan dari preprocessing ini itu untuk mengubah teks mentah menjadi bentuk yang siap diolah gitu. Terus selanjutnya ini untuk kodenya. Yang pertama itu ada inisialisasi stop words dan streamer. Terus yang pertama setelah diinisialisasi ini, yang pertama itu dilakukan lower caching. Jadi semua huruf itu diubah menjadi huruf kecil. Tujuannya itu untuk menghindari perbedaan antara kata yang sama, misalnya free pakai F besar dan free pakai F kecil gitu. Dan ini itu penting karena model back of word atau TF-IDF itu bedakan huruf kapital dan kecil gitu.
Terus selanjutnya ada menghapus karakter non alfabet. Jadi karakter seperti angka, tanda baca, emoji, simbol seperti ini itu tuh dihilangkan. Terus hanya huruf A kecil sampai Z kecil, terus ada Z besar A besar sampai Z besar itu tuh disimpan. Terus mengurangi noise yang tidak penting secara sematik untuk menganalisis teks bias. Selanjutnya dilakukan tokenisasi. Jadi itu setiap teks itu diubah menjadi daftar kata atau token yang jadi diubah per kata. Jadi misal ada kalimat itu diubah per satu kata gitu. Itu tuh ini tuh untuk langkah untuk memproses kata per katanya itu. Terus habis itu stop word removal, yaitu kata-kata umum dalam bahasa Inggris yang tidak mengandung informasi penting untuk klasifikasi. Contohnya itu tuh the is, at, which, on, for, of. Nah, itu tuh tujuannya untuk mengurangi dimensi data dan fokus pada kata-kata yang penting saja gitu. Terus selanjutnya ada stemming. Stemming itu untuk mengubah kata ke bentuk akar atau dasarnya atau root from. Misalnya running jadi runs, run gitu. Oh enggak. Misalnya ada running, runs, run itu jadi run. Ini itu membantu mengelompokkan kata dengan makna sama ke satu bentuk dasar gitu. Terus selanjutnya menggunakan Porter Steamer dari NLTK yang populer untuk bahasa Inggris. Terus selanjutnya ada menggabungkan kembali menjadi satu kalimat. Jadi kata-kata hasil stemming itu digabungkan lagi agar menjadi satu kalimat. Ini itu penting karena model TF-IDF dan back of words itu menerima input berupa string bukan list gitu. Terus selanjutnya ada visualisasi panjang teks. Jadi melihat apakah panjang teks itu berbeda signifikan antara spam dan hem. Dan ini untuk distribusi teksnya, untuk plotnya itu seperti ini. Jadi yang biru itu untuk label 0 dan yang orange itu label 1. Terus selanjutnya ada ekstraksi fitur TF-IDF dan back of words. Jadi ini tuh TF-IDF-nya itu setnya ada 5.572, ya, terus ada 6.221. Terus set juga sama jumlahnya. Jadi ini tuh ekstraksi fitur ini untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik dengan dua pendekatan, yaitu TF-IDF yaitu untuk memperhitungkan frekuensi dan signifikasi kata. Selanjutnya ada back of word untuk menghitung frekuensi kata mentahnya. Keduanya itu digunakan untuk mengukur perbandingannya, jadi nanti dibandingkan begitu. Selanjutnya ada mengatasi imbalance atau oversampling dengan smooth. Jadi mengatasi ketidakseimbangan data spam vs ham dengan menambah data minoritas atau oversampling seperti itu. Hanya dilakukan split data untuk data trend dan data testing. Jadi data ini dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Dilakukan untuk TF-IDF dan back of words agar masing-masing itu bisa diuji gitu. Terus selanjutnya masuk ke modeling. Jadi di sini saya menggunakan 3 model, yaitu Naive Bayes, Logistic Regression, dan SVM. Terus ini ada yang pertama itu ada Naive Bayes, TF-IDF, dan Naive Bayes back of words. Jadi itu ini hasil akurasinya. Jika Naive Bayes TF-IDF itu dapat akurasi 98%, sedangkan kalau back of words itu mendapatkan hasil 98 juga.
Terus selanjutnya ada logistic regression, juga sama dilakukan TF-IDF dan back of words. Jadi kalau logistik itu mendapatkan akurasi 98 juga yang TF-IDF, terus yang back of word itu dapat 95. Terus selanjutnya ada SVM atau support vector machine, itu tuh yang TF-IDF itu mendapatkan akurasinya itu 100%, dan yang back of word itu mendapatkan akurasi 95 gitu. Terus selanjutnya ada evaluasi perbandingan antara model-model yang tadi. Jadi ada model FBIF TF-IDF dan back of word, terus logistic regression yang TF-IDF dan back of word, dan SVM yang TF-IDF dan back of word. Tuh. Dan ini untuk perbandingan modelnya. Jadi SVM yang TF-IDF itu dapat akurasi 99 ternyata, tapi jadi dibulatkan menjadi 100 gitu. Terus habis itu ada logistic regression yang TF-IDF-nya itu 98, 98. Terus FBIS TF-IDF ada 98. FBIS yang back of word itu ada 97. Terus logistic regression itu ada yang back of word itu ada 95, dan SVM yang back of word itu ada 94. Dan ini untuk perbandingan menggunakan plot. Jadi ini yang biru itu untuk akurasi, terus yang yang orange itu untuk precision, yang hijau untuk recall, dan yang merah itu untuk F1 score-nya begitu. Untuk selanjutnya ada ringkasan. Jadi dataset yang digunakan adalah SMS spam collection, dataset dari UCI Machine Learning Repository. Jadi dataset itu terdiri dari 5.572 pesan teks SMS yang akan diklasifikasikan sebagai ham atau bukan spam. Itu tuh 4.827 pesan, dan spam itu 745 pesan. Terus dataset ini memiliki dua kolom utama, yaitu label dan teks. Label itu kategori untuk ham dan spamnya, dan teks ini untuk isi pesan SMS-nya. Terus selanjutnya di preprocessing. Jadi preprocessing ini teks yang penting agar data tidak mengandung noise. Jadi langkah-langkah preprocessingnya, teks itu dilakukan agar teks bisa diubah menjadi representasi numerik dan bisa dipahami oleh algoritma machine learning. Jadi tahapannya ada lowercase, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil untuk menghindari redundansi kata. Terus selanjutnya ada hapus karakter non-alfabet, menghilangkan angka, tanda baca, dan simbol dengan regex. Terus selanjutnya tokenisasi, memecah kalimat menjadi daftar kata. Stop word removal, menghapus kata umum yang tidak membawa makna penting seperti the, is, and, dan lain-lainnya. Stemming, mengubah kata ke bentuk dasar seperti contoh running, run, menjadi run. Itu menggunakan Porter Steamer. Terus selanjutnya menggabungkan kata kembali agar menjadi kalimat. Jadi token yang telah dibersihkan digabung menjadi string baru gitu. Terus setelahnya ada visualisasi data distribusi kelas. Itu tuh visualisasinya menggunakan SNS conplot .conplot menunjukkan dataset imbalance atau lebih banyak ham daripada spam begitu. Jadi distribusi panjang teks ini, teks spam cenderung lebih sedikit daripada panjang ham. Jadi histogram per labelnya itu menunjukkan perbedaan yang bisa dimanfaatkan oleh modelnya gitu. Terus selanjutnya ada hasil eksperimen dan evaluasi model. Ekstraksi fitur menggunakan dua metode, TF-IDF dan back of word. Terus keduanya itu diuji agar bisa dibandingkan performanya. Penanganan imbalance menggunakan smooth itu digunakan untuk menyeimbangkan data antar kelas spam dan ham. Penanganan imbalance dengan smooth dapat meningkatkan akurasi recall dan dapat meningkatkan akurasi dan recall pada kelas minoritas atau spam.
Terus model yang digunakan itu ada Naive Bayes, Logistic Regression, Support Vector Machine atau SVM yang dapat diuji pada data TF-IDF dan back of words gitu. Evaluasi performa modelnya itu pakai metrik evaluasi, yaitu ada akurasi atau ketepatan klasifikasi, precision, itu kemampuan mendeteksi spam tanpa banyak false positif. Terus selanjutnya recall, kemampuan menemukan semua spam. F1 score itu harmoni antara precision dan recall gitu. Jadi hasil ini selanjutnya ada hasil perbandingan atau top 3 berdasarkan F1 score-nya. Jadi yang pertama itu ada SVM atau FIDF, itu paling tertinggi. Terus selanjutnya ada logistic regression yang TF-IDF itu tengah-tengah. Terus selanjutnya ada Naive Bayes yang TF-IDF. Jadi semua model yang bekerja itu tuh lebih baik itu tuh TF-IDF dibandingkan yang back of word, karena TF-IDF lebih lebih bisa atau lebih peka terhadap kata-kata penting gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.